Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Ridwan, kelas 12 BDP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi retail. Yang pertama, pengertian administrasi bisnis retail adalah bisnis retail sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target. Tujuan administrasi bisnis retail di sini ada 4. Agar perusahaan dapat memantau aktivitas administrasi. Kedua, agar perusahaan dapat menilai kegiatan-kegiatan perorganisasian. Yang ketiga, ada agar perusahaan mampu menyusun program peningkatan usaha. Yang keempat, agar perusahaan dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Dan di sini juga ada unsur-unsur administrasi. Yang di sini ada 8 unsur-unsur administrasi. Yang pertama, unsur pegawaian. Yang kedua, unsur keuangan. Unsur pembekalan. Keempat, unsur perorganisasian. Yang kelima, unsur tata usaha. Yang keenam, usaha perwakilan. 7, unsur manajemen. Dan 8, unsur tata hubungan. Manfaat administrasi bisnis retail. 1. Resiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi dapat dibukukan dengan rapi. Kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain, baik itu konsumen maupun supplier. Yang ketiga, pemilik perusahaan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya, yaitu melalui laporan hasil catatan. Yang keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti kesepakatan penjualan. Di sini juga ada kegiatan administrasi. Yang pertama, mengolah, artinya memperbanyak informasi menjadi lebih baru sehingga lebih berguna. Yang kedua, menggandakan, artinya memperbanyak dengan cara atau alat. Yang ketiga, mengirim, artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak yang lain. Yang keempat, menaruh, artinya kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukan kembali. Yang kelima, menghimpun. Menghimpun artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. Yang keenam, mencatat, artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan, membukukan berbagai transaksi atau berbagai keterangan berkas-berkas administrasi. A. Berkas-berkas pembelian. Transaksi pembelian bagi perusahaan retail bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam beroperasi menghasilkan produk untuk memenuhi stok barang yang ada di gudang. Yang pertama, surat pesanan. Surat pesanan bertujuan sebagai penjamin keabsenan pesanan sekaligus meyakinkan supplier. Yang kedua, kartu persediaan. Akan dicatat pada kartu persediaan secara manual maupun menggunakan komputer. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu nama barang, kode barang, jumlah masuk dan keluar barang. Yang ketiga, bukti permintaan dari gudang bentuk formulir untuk permintaan dari gudang dan akan menghubungkan dengan jenis barang dan spesifikasinya. Banyaknya barang yang diminta, otoritas atau pengesahan dari kepala bagian gudang serta tanggal permintaan. B. Bekas-bekas penjualan. 1. Kwitansi. Lembaran tertulis sebagai bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerima uang. Yang kedua, nota debit, bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli. Yang ketiga, ada faktur
Lembaran sebagai bukti penjualan secara kredit biasanya dibuat 3 rangkap, untuk pembeli, untuk penjual, dan untuk arsip faktur.